Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat berjumpa dan bertemu dalam rangka membaca sebuah buku yang berkaitan dengan pembahasan ataupun pembelajaran bahasa Arab dasar. Salawat bersalam, salawat dan senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang berpegang teguh atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qul lana wa li walidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya rabbal alamin. Baik, kita akan mempelajari buku yaitu buku Durusul Lughah Al-Arabiyah ya dengan PDF ataupun pembaharuan dari penulis PDF ini ya, yaitu nama PDF ataupun buku yang akan kita baca di sini adalah Al-Urudu At-Taqdimiyatu li Kitabi Durusil Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha ya. Adapun buku Durusul Lughah Al-Arabiyah ini sendiri itu ditulis oleh Dr. Fi Abdurrahim ya, rahimahullahu taala. Beliau mantan dosen di Universitas Islam Madinah. Dan ini buku Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha ini merupakan muqarrar ataupun kurikulum di kelas persiapan bahasa di Universitas Islam Madinah. Ya, adapun PDF yang kita baca Al-Urudut Taqdimiyah li Kitab Durusil Lughatil Arabiyyah ini dikumpulkan oleh Ustadzah Zakaria Amalia Iskandar ya, hafizahullah taala. Kemudian selain daripada PDF ini ada juga PDF pembantu dari pembahasan buku Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid 1 ini ya, yaitu buku Cara Mudah Memahami Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah karangan Muhammad Yafin hafizahullah taala. Baik, langsung saja kita mulai ya. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu PDF Cara Mudah Memahami Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini. Yaitu yang pertama adalah Ad-Darsul Awwalu, pelajaran pertama. Pada pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang beberapa hal ya. Yang pertama adalah kata tanya ataupun isim istifham untuk menanyakan hal ataupun benda yang tidak kita ketahui sama sekali, yaitu menggunakan kata ma yang bermakna apa. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, adapun penggunaannya nanti insyaallah akan kita baca di PDF yang satunya ya. Sekarang kita belajar dulu poin-poin penting apa yang akan kita pelajari di pelajaran pertama ini. Kemudian poin yang kedua yang akan kita pelajari di pelajaran pertama ini adalah kata tunjuk ya, ataupun dalam bahasa Arabnya adalah isim isyarah. Jarak dekat untuk laki-laki mudzakkar tunggal mufrad, yaitu menggunakan kata hadza yang bermakna ini ya. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab setiap kata pasti digolongkan ke salah satu dari dua jenis gender, baik itu laki-laki mudzakkar ataupun perempuan muannats. Dan tidak ada jenis yang ketiga. Dari sini bisa kita ambil hikmah, bahkan sampai bahasa Arab pun mengingkari jenis kelamin ketiga. Lantas bagaimana ada sebagian orang yang mengaku berakal menyerukan adanya gender ketiga atau pencampuran gender? Allahul musta'an. Salah satu hikmah adanya pembagian gender di setiap kata dalam bahasa Arab adalah untuk memudahkan penunjukan kata ganti di kalimat nanti. Allahu a'lam bishawab. Ya, nanti insyaallah akan kita
berikan contoh-contohnya nanti. Kemudian poin ketiga yang akan kita pelajari di Durusul Lughah jilid pertama di dars yang pertama ini adalah kata tanya huruf istifham untuk menanyakan hal yang kita ragu dengan hal tersebut apakah benar atau salah, yaitu menggunakan kata a yang bermakna apakah. Ya, berbeda dengan ma tadi. Kalau ma itu artinya apa, kalau a ini artinya apakah, ya. Dan cara menjawabnya adalah dengan menggunakan kata na'am, ya, artinya jika pernyataannya benar, ya. Dan dijawab dengan la yang bermakna tidak jika pernyataannya salah. Ya, itu jadi 3 poin penting yang akan kita pelajari di Ad-Darsul Awal, ya, pelajaran pertama. Sekarang kita langsung masuk ke PDF Al-Urudut Taqdimiyah, ya, untuk juz yang pertama. Baik, kita baca dari muqaddimahnya, ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ini setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW beserta keluarga dan sahabatnya, maka beliau langsung memulai. Adapun setelahnya kata beliau fahadhil urudut taqdimiyatu li kitabi durusul lughatil arabiyyati li ghairi natiqina biha. Ya, inilah paparan pemula, ya, paparan pembuka untuk buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha Syekh, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini milik Syekh Dr. Fi Abdurrahim, ya, rahimahullahu taala, ya. Jama'tu fiha minal fawaidi wal qawaidi al-lughatil arabiyyati tashilan litadrisi wa taqriban lil fahmi. Kata beliau, hafizahullah, saya mengumpulkan di dalamnya, yaitu dalam kitab Urudut Taqdimiyah ini, beberapa faedah-faedah dan kaedah-kaedah bahasa Arab, kata beliau, agar supaya memudahkan dalam pengajaran dan memudahkan untuk dipahami. Wa adhaftu fiha ba'dal ma'lumati al-muhimmati listifadati. Ya, dan saya tambahkan di dalamnya sebagian maklumat, sebagian beberapa informasi yang penting agar dapat diambil faedah. Asa ayyakuna hadzal badlu al-mutawaddi'u nafi'an likatibihi wa qari'ihi wa nadhirihi. Kata beliau tutup pembukaan ini dengan doa semoga usaha yang mutawaddi', ya, yang tawadu' ini dapat menjadi hal yang bermanfaat, ya, untuk penulisnya, pembacanya, dan yang melihatnya, ya. Amin Allahumma amin. Ya, beliau tulis ini di bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah, ya, ataupun bertempat dengan Juli tahun 2023 di Bekasi, Indonesia. Penulisnya adalah Ustadzah Rizka Amalia Iskandar. Nah, kemudian langsung saja kita masuk. Di sini kata beliau al-fawaidul idhafiyatu bihadhil alwani, ya. Faedah-faedah tambahan itu kata beliau dengan warna-warna ini. Maksudnya apa? Jadi beliau di sini tambahkan beberapa faedah di buku Durusul Lughah ini, dan beliau beri tanda faedah-faedah yang beliau tambahkan itu dengan warna coklat ini, ya, baik warna coklat yang ini ataupun yang lebih coklat lagi atau yang sangat coklat ini. Seperti itu, ya. Nah, amma ghairuha minal alwani fahiya limatmunil kitabi. Adapun selainnya, yaitu selain daripada 3 warna ini, di antara warna-warna yang ada, maka dia merupakan termasuk bagian daripada si kitab, kata beliau, ya. Maktuban kana au ghaira maktubin fihi. Apakah dia tertulis ataupun tidak tertulis di dalamnya, ya. Kal anawini likulli babin, seperti judul-judul setiap bab. Sudah, ya. 6. Kata beliau di sini ad-darsul awwalu, pelajaran pertama, ismul isyarati hadza, yaitu kita akan belajar tentang isim isyarah, kata tunjuk hadza, yaitu tadi, ya, sudah kita bahas di PDF yang sebelumnya. Ma hadza, ya. Ma hadza ini artinya ma tadi kita sampaikan itu artinya apa, ya. Hadza ini tadi ini. Sudah, ya. Jadi artinya ma hadza apa ini, ya. Nah, begitu juga nanti kita akan belajar tentang man hadza,
Ya, man hadza, man ini artinya siapa ya. Kemudian hadza ini artinya ini. Jadi man hadza artinya adalah siapa ini. Tapi ini man hadza ini akan kita pelajari di dars yang kedua ya. Kemudian ahadza kitabun. Kemudian kata tanya selanjutnya adalah a ini tadi kita sampaikan artinya adalah apakah ya. Kemudian hadza ini artinya ini. Kemudian kitabun kitab. Kitab artinya buku ya. Nah, jadi hadza kitabun artinya adalah apakah ini buku? Apakah ini adalah buku? Sudah ya. Baik. Langsung saja kita mulai. Di pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang kata tunjuk yang pertama ya tadi, yaitu kalimat hadza, yaitu ini. Nah, dan perhatikan yang ditunjuk ini adalah kata benda yang dianggap laki-laki bagi orang Arab, ya, dianggap laki-laki. Contohnya di sini hadza baitun, ini adalah rumah. Hadza baitun, ini adalah rumah. Baitun bisa kita lihat di gambarnya, itu gambar rumah ya. Jadi ini adalah rumah. Hadza masjidun, jelas ya. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Hadza babun, kita bisa lihat di gambarnya, itu jelas gambar pintu, maka hadza babun artinya adalah ini pintu. Hadza kitabun, jelas tadi sudah kita sampaikan di sebelumnya, yaitu ini adalah kitab. Hadza qalamun, ini adalah pena. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Hadza maktabun, ini adalah meja. Hadza sarirun, ini adalah ranjang ya. Kemudian hadza kursiyun, ini adalah kursi. Surat ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, perlu diketahui teman-teman, di Durusul Lughah Jilid 1 ini yang paling penting kita untuk dipahami di Durusul Lughah Jilid 1 ini adalah 2 ataupun 3 perkara ya, yang paling penting kita pahami di Durusul Lughah Jilid 1 ini. Yang pertama adalah kita harus tahu cara baca kata ataupun kalimatnya, cara baca kata. Ya, kita harus tahu cara baca katanya, yaitu harokatnya maksudnya. Karena nanti semakin jauh kita akan belajar bahasa Arab ini, maka harokatnya semakin hilang ya, semakin gundul harokatnya. Jadi perlu kita hafalkan harokat-harokat seperti kata ini, misalnya ada dal, ro, waw sama sin. Dal, ro, waw sama sin. Nah, ini cara bacanya adalah du, ru, ini disukun kemudian su. Nah, seperti itu ya. Nah, du, ru, su. Nah, ini perlu dihafal. Apa namanya cara bacanya, durusu. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan dal, ro, waw sama sin, maka ini dibaca dengan durusu. Nah, ini ya. Jadi tujuan pertama yang harus kita pahami saat kita belajar Durusul Lughah Jilid pertama ini adalah satu, kita harus tahu cara baca katanya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu makna katanya ya. Makna dari setiap kata yang ada dalam jilid 1 ini ya, misalnya seperti tadi kitabun. Nah, kitabun. Nah, kita tahu makna daripada kitabun itu adalah buku. Ya, bukan cuma sekedar bisa bacaan saja, kita baca kitabun tapi tidak tahu maknanya, tidak. Tapi kita harus tahu cara bacanya, kemudian juga kita harus tahu maknanya. Kemudian yang ketiga, poin penting yang perlu kita targetkan untuk kita pahami saat selesai belajar Durusul Lughah Jilid 1 ini adalah memahami susunan kalimat ya, memahami susunan kalimatnya ya. Nah, memahami susunan kalimat yang ada di Durusul Lughah Jilid 1 ini. Jadi 3 poin penting ini yang perlu kita tanamkan di mindset kita, bahwasanya setidaknya saat kita selesai belajar dari buku Durusul Lughah Jilid 1 ini, setidaknya kita harus bisa cara baca kata yang ada di
jilid 1 ini, kemudian juga kita harus tahu makna dari setiap kata yang bisa kita baca tadi, kemudian juga kita harus memahami susunan-susunan kalimat yang ada. Saudara ya, 3 tujuan utama inilah yang harus kita capai dari pembelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah untuk jilid yang pertama ini. Baik, kita lanjutkan lagi ke pembahasan tadi. Jadi ini ya di halaman ke-8 ini, ya halaman 8 ini perlu kita hafalkan semua cara baca kata-kata yang ada di sini, kemudian kita pahami dan hafalkan maknanya juga. Seperti itu ya. Baik, kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya yaitu halaman 9. Tadi baru kalimat pernyataan saja. Ini adalah rumah, ini adalah masjid, ini adalah pintu dan seterusnya. Nah, di halaman 9 ini kita diajarkan kata tanyanya tadi yaitu menggunakan kata ma, ya, ma artinya apa? Ma hadza, saudara, ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini adalah rumah. Kemudian a, tadi kita sampaikan a itu artinya apakah ya? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Kalau seandainya memang betul gambarnya ini adalah gambar rumah, maka kita jawab dengan na'am. Na'am, ya, hadza baitun, ini adalah rumah. Kemudian lanjut setelahnya, ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini adalah kemeja. Perhatikan ini cara bacanya hadza qamisun, ya, hadza qamisun. Ini adalah kemeja. Nah, kemudian lanjut, ahadza miftahun, ya, ahadza miftahun, apakah ini kunci? Perhatikan di dalam gambar ini, apakah ini kunci? Kalau seandainya betul, maka jawab dengan na'am. Tapi berhubung yang digambar ini bukan kunci melainkan pena, maka kita jawab dengan la. Tidak, ya, tidak. Hadza qalamun, ini adalah pena. Nah, lanjut selanjutnya, ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Kita lihat gambarnya, ternyata bukan ranjang, maka kita jawab dengan la. La hadza kursiyun, ya, la hadza kursiyun. Tidak, ini adalah kursi, ya, tidak, ini adalah kursi. Kemudian lanjut, ma hadza, apa ini? Terlihat di gambar ini adalah gambar bintang, maka kita jawab hadza najmun, ini adalah bintang, ya, ini adalah bintang. Baik, kemudian kita lanjut. Selanjutnya yaitu pertanyaan man, ya. Man itu artinya siapa, ya, artinya siapa. Man artinya siapa. Man hadza, siapa ini? Maka ini ya, man hadza, siapa ini? Ternyata di gambarnya adalah seorang dokter, maka kita jawab hadza tabibun. Hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. Kemudian kita lihat setelahnya, man hadza, siapa ini? Kita lihat di gambar ternyata itu anak kecil, maka kita jawab hadza waladun, ini adalah anak kecil. Ini adalah anak kecil. Kemudian setelahnya, man hadza, siapa ini? Kemudian kita lihat, kalau tadi anak kecil laki-laki, ya, kalau ini laki-laki dewasa, ya, laki-laki dewasa. Dan kita lihat dia membawa buku, bawa tas, ya, pakaian rapi, ya, sepertinya dia adalah seorang pelajar, maka kita jawab man hadza, siapa ini? Kita jawab hadza talibun, ini adalah pelajar laki-laki, ya. Hadza talibun, talibun adalah pelajar, ya, pelajar laki-laki. Nah, kemudian setelahnya ditanya ahadza waladun, ya, apakah ini waladun? Waladun tadi yang di atas tadi, ya. Apakah ini anak kecil? Kita lihat di sini di gambarnya dia ada jenggotnya, maka mustahil anak kecil, ya. Karena anak kecil baru lahir ataupun umur 5-6 tahun nggak mungkin dia berjenggot, ya. Kita lihat berarti ini orang dewasa, maka kita jawab la hadza rajulun, tidak, ini adalah pria dewasa. Rajulun itu adalah laki-laki, ya. Laki-laki maksudnya tapi laki-laki yang dewasa, ya. Bukan cuma sekedar laki-laki saja, tapi dia laki-laki yang sudah dewasa, bukan laki-laki yang masih kecil, bukan. Tapi kalau laki-laki yang kecil itu waladun, kalau yang sudah dewasanya disebut dengan rajulun, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, ini adalah masjid. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun, ini adalah pedagang. Tajirun, pedagang, ya. Jadi perhatikan, tajirun itu pedagang, ya, bukan orang kaya.
Kemudian lanjut, hadza himarun. Hadza himarun. Ini adalah keledai. Hadza himarun, ini adalah keledai. Kemudian ma hadza, apa ini? Kita lihat di sini ada gambar ayam, maka jawabnya hadza dikun. Hadza dikun, ini adalah ayam jantan, ayam jago. Kemudian lanjut setelahnya hadza kalbun. Ini kita lihat di gambarnya, ini gambar anjing, maka hadza kalbun, ini adalah anjing. Kalbun, anjing. Hadza himarun, kita lihat di gambarnya. Apakah ini keledai? Nah, kita lihat gambarnya ternyata itu bukan keledai, maka kita jawab la, bukan. Hadza hisonun. Tidak, ini adalah hisonun, yaitu kuda. Sudah ya. Kemudian lanjut. Man hadza? Siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru, mudarrisun, yaitu kita perhatikan yang ada di depan ini ya, yang dimaksudkan, yang ditanya man hadza ini adalah orang yang di depan itu. Maka dijawab hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Seperti itu ya. Baik. Kemudian lanjut ke setelahnya. Ahadza kalbun. Apakah ini kalbun? Tadi kita lihat kalbun di atas tadi ya. Artinya anjing ya. Kita lihat di gambarnya ternyata bukan anjing tapi melainkan kucing. Maka kita jawab la. Tidak. Hadza qittun. Tidak, ini adalah kucing ya. Kemudian lanjut, wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini adalah unta. Kita lihat gambarnya, gambar unta ya. Kemudian lanjut setelahnya, terakhir, hadza qamisun, apakah ini kemeja? Kita lihat di gambarnya, ternyata ini bukan kemeja ya, tapi melainkan sapu tangan. Maka kita jawab la, tidak. Hadza mindilun, tidak, ini adalah mindil ataupun sapu tangan. Alhamdulillah. Selesai pelajaran pertama, insya Allah nanti kita lanjutkan pelajaran kedua di pertemuan selanjutnya ya. Baik, mungkin itu saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini beberapa kosakata yang sudah ada, silahkan dihafalkan. Baik itu cara bacanya ya, harokat-harokatnya betul-betul diperhatikan, seperti masjidun ya ini, maka tidak boleh kita mim ini, huruf mim ini kita ganti dengan kasroh misalnya, misjidun tidak boleh, ataupun kita ganti dengan dhammah, musjidun tidak boleh ya. Dia sudah paten dibaca dengan fathah, dia sudah paten dibaca dengan fathah, masjidun. Sama setelahnya misalnya kayak maktabun ya, seperti maktabun, meja. Nah, meja ini sudah paten dia dibaca dengan ma-nya fathah, kafnya itu sukun, ta-nya itu fathah, maktabun, berarti ya. Nah, maka ini tadi cara baca. Setiap kata yang ada di sini perlu kita hafalkan, dan selain daripada kita tahu cara bacanya, kita juga harus paham maknanya, berarti ya. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ad-dars tsani, pelajaran kedua, berarti ya. Semoga yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.